Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Teluk Bakung, Bapak Irfan. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Langkat dari fraksi PKS hadir bersama kita, Ustadz Haidir. Kemudian yang sama kita hormati, kita muliakan para pengurus BKM Masjid Munawarah. Hadir juga bersama kita senior saya ini Bu Zainab Ahmad. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, para pemuka agama, pemuka masyarakat, orang-orang tua kami, adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja-remaji Islam yang baru saja dilantik, yang saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, saya ucapkan selamat kepada anak-anak kami yang baru dilantik menjadi pengurus remaja Masjid Munawarah. Mudah-mudahan anak-anak kami ini dapat berbuat yang terbaik buat masjid yang kita cintai ini. Amin, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Anak-anak kami coba duduk yang bagus, suaranya tolong jangan ribut. Coba duduk yang tenang, karena saya udah ada sepakat sama panitia. Ini kalau ada anak-anak yang selama ceramah dia ribut, nanti kalau juaranya kita batalkan. Nah, pokoknya kalau yang lagi ceramah dia ngobrol-ngobrol, nanti kalau diumumkan juaranya kita batalkan. Yang bisa juara yang duduk tenang, gak ribut, dia selama mendengarkan ceramah. Nah, ini saya tengok anak-anak ini luar biasa ini. Tadi duduk di bawah, posisinya semuanya megang kue. Habis kue pindah naik ke atas. Oh hujan, alhamdulillah. Rahman itu.
Mudah-mudahan nanti di atas dapat kue lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya malam ini ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya nggak mau ikan kakap, ikan lele, nanti kebanyakan cakap jadi bertele-tele. Yang penting ikan mujair, ikan sembilan, kalau udah cair aku pun pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara ini bukan dalam rangka merayakan tahun baru, tidak. Karena tahun baru kita bukan 1 Januari. Tahun baru kita Muharram. Yang tadi malam itu orang punya. Sebenarnya Adinda Riza Ansari dan kawan-kawan ingin mengarahkan kita semua dan anak-anak remaja agar malam tahun baru tidak berkeliaran di jalan raya, tidak berkeliaran di tempat-tempat yang pada akhirnya tidak bawa manfaat, malah kadang-kadang cenderung kepada perbuatan maksiat. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, orang Kristen sendiri pun masih memperdebatkan tentang kemarin 25 Desember mereka merayakan hari kelahiran Yesus. Kalau kita orang Islam menyebutnya Isa. Orang Kristen sendiri masih memperdebatkan kapan lahirnya Yesus itu. Itu di surah Lukas pasal 1 ayat 26 Injil. Kalau menurut ayat itu di bulan ke-6 malaikat Jibril datang kepada Maryam menyampaikan, Maryam, kau akan mengandung seorang anak laki-laki. Maryam bilang, bagaimana aku bisa mengandung? Aku gak punya suami, aku gak ada menikah, aku gak ada berhubungan suami istri. Allah yang berkehendak kepadamu. Terus diceritakan di ayat berikutnya pasal 26 ayat 2-nya dinyatakan bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasannya kun fayakun, jadi maka jadilah. Hamillah waktu itu proses. Biasa kalau terjadi pembuahan 1 bulan kemudian baru dihitung sebulan. Itu kalau hamil. Jadi bulan 7 kun fayakun, 1 bulannya bulan 8. Nah, ini baru enak ini. Ringan dia. Udah bawa mekanik pas ini udah, jangan diroba lagi. Berarti dimulai dari bulan 8. 8, 9, 10, 11, 12. Bu, kalau dihitung ternyata menurut Lukas sendiri mulai bulan 8, bulan 12 itu masih 5 bulan. Nggak logika. Rata-rata orang bayi kalau lahir 5 bulan nggak selamat. Tapi kalau 7 bulan masih ada yang selamat. 8 bulan masih ada yang selamat. Makanya di surah Maryam diceritakan oleh Allah, ketika Maryam itu mau melahirkan Isa, dia bersandar di bawah pohon kurma. Malaikat Jibril bilang, goyanglah pohon kurma itu atas perintah Allah. Goyang, berjatuhan buah kurma itu. Dan akhirnya Maryam makan buah kurma, hilang sakit perutnya, lahirlah Isa. Mustahil seorang wanita goyang pohon kurma kalau nggak musim puncak, banyak buah yang jatuh. Dan puncak musim kurma itu bulan 4. Berarti Injil sama Quran sebenarnya sama-sama sepakat bahwasannya Isa itu yang disebut Yesus oleh orang Kristen lahirnya itu April, bukan Desember. Makanya Buya Hamka mengharamkan umat Islam mengucapkan Selamat Natal. Kenapa? Karena 25 Desember itu gak jelas sebenarnya kelahiran siapa. Ini satu. Seminggu kemudian malam 1 Januari mereka rayakan ini. Mereka semua beribadah di gereja.
karena disitulah mulai dihitung 1 Januari dari pembaptisan, kelahiran seminggu sesudah Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu, makanya yang tadi malam itu tahun baru orang, bukan kita punya. Itu makanya orang beribadah di gereja, datang orang Islam, kita pula yang paling heboh. Mulai 31 Desember, mak-mak bikin lontong, ada yang bikin lemang, ada yang bikin keripik pisang, kue bawang, kue bangkit, telungkup, telentang. Jam 4 sore anak lajang kilatkan kereta pakai kit, anak gadis luluran. Habis maghrib mulai dari anak, emak, ayah, abah sampai andung beli trompet. Satu malam niupi trompet. Kadang-kadang gak cuma atas niup, bawah pun ikut niup juga. Ada yang pergi ke taman-taman bunga nunggu jam 00. Makanya malam ini saya pastikan acara kita gak sampai jam 00, karena kita bukan merayakan tahun baru. Ada yang ke taman-taman bunga, nanti pas jam 00 dipetik bunga, dikasihnya sama pacarnya. Karena gelap salah petik, bunga teh ayam yang kepetik. Ada yang pergi ke pantai, yang banyak uang bakar kambing, Masya Allah. Yang uangnya sedikit bakar ayam, yang gak punya uang bakar selop. Terakhir, orang yang ibadah di gereja, orang Islam yang meramikan jalan raya, yang meramikan di mana-mana, kembang api dibakar, jutaan uang habis. Sementara saudara-saudara kita di sudut-sudut kampung banyak yang makan pun masih kesusahan. Gara-gara ngerayakan tahun baru orang, anak gadis pulang jam 2 malam. Ayah sama emak sore jam 6 begaduh gara-gara anak ayamnya belum pulang. Anak gadis pulang jam 2 malam, ayah emaknya tenang aja, namanya ayah emak jahiliyah. Jam 2 malam pulang, terakhir masuk angin, dipanggil tukang kusuk Waijah, dikusuk sama Waijah 3 hari nggak baik-baik, rupanya baiknya 9 bulan 10 hari, lain masuk anginnya. Kita ini kadang-kadang lebih membesar-besarkan tahun baru orang. Duduk ini. Nah, kalau berdiri nggak nampak mukaku. Udah aku hitam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, macam kemarin nih, mohon maaf lah, 22 Desember dirayakan. Hari apa itu, Bu? Ada yang masih ingat nggak? 22 Desember semalam orang merayakan hari apa itu? Hari Ibu. Macam mana Ustaz pandangan Islam tentang hari Ibu? Saya nggak tahu dari mana sejarahnya ada hari Ibu. Kalau Maulid dasarnya lahir Nabi Muhammad. Isra Mi'raj dasarnya peristiwa Nabi diisrakan sama dimi'rajkan. Nuzul Quran dasarnya disitulah turunnya Al-Quran. Sekalipun orang Kristen merayakan Natal, keyakinan mereka Yesus lahir 25 Desember. Terus hari Ibu ini dari mana dasarnya kok ada hari Ibu? Orang bertanya sama saya, "Cemana hukumnya Ustaz?" Jangan ikut-ikut yang gak jelas. Islam tidak ada menyatakan kapan hari Ibu. 22 Desember dirayakan orang hari Ibu. Islam tidak ada menyatakan kapan hari Ibu. Kenapa? Karena setahun 365 hari semuanya itu hari milik Ibu. Gak ada khusus satu hari Ibu. Setahun 365 hari itu hari Ibu semua. Gak boleh satu hari pun anak lupa mendoakan ibunya. Gak boleh satu hari pun anak tidak memuliakan ibunya. Ini kadang-kadang kalau udah 22 Desember, mak gak usah masak, mak, nyari hari Ibu.
Mak gak usah nyuci, gak usah nyapu, biar kami yang ngerjain rumah. Satu hari 22 Desember 364 hari yang lain disiksa maknya di rumah. Setiap hari orang Islam wajib memuliakan ibunya. Kenapa? Karena tidak ada orang hebat tanpa ibunya. Betul? Betul. Jokowi orang hebat, tapi bagi saya yang lebih hebat emak yang melahirkan Jokowi. Kenapa? Karena gak semua emak bisa melahirkan presiden. Anak-anak. Di Indonesia baru 7 emak yang bisa melahirkan presiden. Mak Soekarno, Mak Soeharto, Mak Habibie, Maknya Gus Dur, Maknya Mega, Mak SBY, Mak Jokowi. Baru 7 emak yang bisa melahirkan presiden di Indonesia. Itu fakta dan data. Dan saya buka buku sejarah, 7 emak yang bisa melahirkan presiden, satu pun gak ada orang Teluk Baku. Presiden hebat, yang lebih hebat itu emak yang melahirkan presiden. Ustadz Somad hebat, saya takzim, saya salut, saya hormat sama Ustadz Somad. Kenapa? Ilmunya luar biasa. Banyak emak bisa melahirkan ustadz, tapi nggak semua emak bisa melahirkan ustadz kayak Abdul Somad. Yang hebat itu emaknya, karena doa emaknya luar biasa, jadilah anaknya ustadz yang luar biasa. Fauzan umurnya masih 10 tahun, kemarin sudah khatam Al-Quran 30 juz. Yang hebat orang tuanya, yang hebat ayahnya, emaknya. Mungkin doa ayah emaknya lah, maka anaknya bisa kayak gini. 10 tahun hafal Quran 30 juz. Kita jenggot udah 10 warna. Gak usah kan 30 juz 30 aja gak hafal-hafal. Kadang jadi imam baca watini, beloknya ke wal asri karena simpangnya mirip, baru sekali jadi imam. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Salah belok waktu karena simpangnya mirip. Datang imamnya pun bodoh, mantap kali wani akhirnya mantap pula dia bilang. Imamnya ruku, Allahu Akbar, yang belakang pun ruku, Allahu Akbar. Waktu ruku imamnya berpikir kayaknya salah aku baca. Bukan tadi baca wati ini aturan ilal ladzina amanu wa amilus solihati palakum, kok watawa di mampus, bodoh kali bro. Baru sekali jadi imam dan nyalah kayak gini. Allah malunya awak sama orang semua. Yang belakang pun nunggu ya, jadi imamnya berpikir. Ada yang bandel nanya, oh nggak siap-siap rukuknya. Imamnya khusyuk, khusyuk. Belakang pun nyenggol, wah lama kali wah khusyuk. Pastinya kan tadi lalazina amanu amilus solihati palakum, bukan watawa. Ya Allah bodoh kali, bukan gini nih, sekali jadi imam. Saking malunya wa imam, rupanya di mihrab ada pintu, keluar dia pulang, ditinggalnya satu masjid ruku. Ada yang bandel ngintip, imamnya hilang kata wah. Yang hebat orang tuanya. Maka gak ada istilah 22 Desember hari ibu. Saya buka beberapa fakta sejarah, ternyata ini dulu adalah jeritan hati mak-mak di Amerika. Kenapa? Karena di Amerika orang tua kalau udah tua ditaruh di panti jompo. Anaknya sibuk dengan karirnya, anaknya sibuk dengan istri dan anak-anaknya, sampai nanti meninggal pun gak
datang-datangi emaknya. Ketika nanti udah meninggal, kirim uang, dah langsung laksanakan pemakaman. Nanti jompo yang suruh melaksanakan. Akhirnya bapak ibu mak di panti jompo menuntut Presiden Amerika untuk buat satu hari perayaan hari ibu. Dibuatlah, tapi di Amerika pun tidak tanggal 22 Desember. Makanya ibu-ibu, nggak ada dalam Islam istilah hari ibu. Semua hari itu milik ibu. Anak-anak Ustaz, coba perhatikan. Anak muda bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kepada siapa saya berbakti? Ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian abuka, ayahmu. Ayahnya berapa kali anak-anak? Ayahnya berapa kali? Ayahnya berapa kali? Ibunya berapa kali? Berarti satu ayah ibunya. Kalau udah sepakat anak-anak enak kita bahas. Kenapa ibu dilebihkan 3 kali? Karena 3 hutang anak sama emak gak bisa dibayar. Mengandung, melahirkan, menyusui. Saya ceramah gini di video ada yang tunjuk tangan. Maaf Ustaz, ya 3 hutang anak sama emak gak bisa dibayar. Betul, mengandung, melahirkan, menyusui. Pas. Jadi kalau misalnya anaknya nggak nyusu sama emaknya Ustaz, maksudnya kayak mana? Ini anak-anak paling kecil lah, susu emaknya udah kering, nyusunya pakai susu botol, susu dot. Berarti kan utangnya tinggal 2 Ustaz. Maksudnya, tapi Ustaz bilang tadi ngandung, melahirkan, nyusui. Ini kan nyusunya nggak sama emaknya, berarti utangnya tinggal 2. Ya Allah, lancipnya muncul dalam hati ini. Berkerah kali dia. Ustaz yang bilang sekarang gini, dia nyusunya pakai susu dot, ya. Anak bayi itu kalau malam berapa kali dia minum susu pakai susu dot itu ya? Kadang bisa 3 kali, Ustaz, bisa 4 kali bangun. Kalau satu malam 3-4 kali bangun, kali 365 hari, nyusunya 2 tahun kali 2 tahun lagi, kau hitunglah itu berapa kali mak bangun malam memberikan susu sama anaknya. Kalau sanggup bayar loh. Oh, kadang-kadang jam 1 malam bangun anak, emak bangun bikinkan susu, sedang enak-enaknya tidur, antarkan dong tadi ke mulut anaknya ketiduran, bangun lagi, susunya belum habis, tahu-tahu nanti emaknya yang ketiduran, terakhir pentil donnya pun lepas, bangun balikkan lagi, dan nanti lepas lagi, balikkan lagi, capek. Karena udah 3 kali lepas, yang keempat salah masukkan ke muncung, ayahnya pula dimasukkan. Terakhir ayahnya pun ngamuk, kena bentak emaknya juga yang kena bentak. Ibu-ibu ini penderitaannya ya Allah, mulai dari ngidam ini. Nanti yang gadis-gadis kalau udah nikah tahu macam mana penderitaan emak ini. Makanya Islam melebihkan ibu itu 3 kali. Dari mulai ngidam tuh mama, ada yang bawaan mau muntah aja, bau sayur muntah, bau minyak wangi muntah, bau AC mobil muntah, bau ketiak lu nggak usah dibahas lagi. Nggak hamil pun muntah, orang nahan kamu itu. Ada yang lagi ngidam hamil bu, nengok muka lakinya pun muntah bu. Berarti kan hancur kali muka lakinya. Ada yang jam 1 malam pingin rujak, terpaksa manjat ke atas malam-malam lakinya. Ada yang pingin cendol, tapi belinya harus di dekat kubuan. Kadang-kadang ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada yang modelnya nggak bisa tidur malam kalau nggak megang kuping lakinya. Terakhir lakinya yang nggak bisa tidur malam mesti dipegangnya aja kuping. Ada dulu orang cerita, ada yang ngidam pingin nengok laki yang tidur di kandang kambing.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, macam-macam model. Waktu hamil 9 bulan 10 hari, kemana-mana dibawa. Nggak pernah ada orang hamil anaknya bisa dititip. Pergi ke pekanan, wah titip lawak, ya udah taruh di jendela, mana ada. Tidur mereng ke kanan susah, ke kiri susah, mau telungkup nggak usah dibahas lagi. Lahir anak siapa yang jarang tidur malam? Emak. Anak demam, ibu sanggup berdoa, ya Allah aku gak tahan nengok penderitaan anakku, pindahkan aja penyakitnya ke badanku. Nanti emaknya udah tua, anaknya dewasa, emaknya yang sakit, apa mau anaknya doa kayak emaknya? Marah ayah mau ditampar anaknya, mak maju jadi pembela. Makan belakangan, nunggu bekas sisa makan anaknya, gak habis, dia yang habiskan. Lagi enak makan anak beol, berhenti makan, urus yang beol dulu, udah siap, baru lanjut makan. Nanti kalau ada makanan lezat diantar sama tetangga, bisa gak tertelan itu. Kenapa? Terbayang anaknya jauh. Makan apa ya anakku di sana? Itulah halusnya mereka. Saya dulu anak saya yang paling tua saya masukkan pesantren Darul Arafah. Seminggu bu anakku di pesantren nggak bisa tidur saya. Terbayang aja mukanya. Kupikir dapat kali aku jadi ayah, seminggu nggak bisa tidur. Emaknya 2 bulan. Rupanya nggak ada apa-apanya saya dibanding emaknya. Asal malam bangun emaknya tahajud. Asal malam bangun tahajud saya tengok nangis, lama-lama saya marahi, kau kalau gini-gini terus lama-lama kau yang sakit. Anak mau di sana nggak betah, ibu sama anak tuh kontak. Dia di sana bukan mau ngapa-ngapain, bukan mau kita siksa, dia nuntut ilmu. Udah doakan aja, bacakan Fatihah, abang bisa bercakap. Aku mak ini. Dalam hatiku aku ayahnya, aku yang melahirkan, kata dia, yang nanam saham kan aku. Pernah satu hari saya ke pajak, saya beli udang, kepiting, saya suruh orang rumah bikin saya masak, rebus daun ubi sambal belacan. Rupanya udah siap, makan kami 2 orang. Saya udah mau habis bu, istri saya main sendok. Saya bilang, tak selera. Ada masalah. Ada cakap abang nyinggung perasaan? Gak ada. Kalau ada utang bilang kita bayar. Gak ada. Jadi apa masalah? Kenapa yang sedih kali? Tengok abang lahap kali makan. Anakku di pesantren tak makan apa dia di sana. Saya taruh sendok dan cek aja langsung makan tuh nggak apa-apa. Memang udah mau habis. Itu emak itu kalau anaknya jauh dia makan enak. Tapi kalau anak ke rumah makan enak, apa teringat? Makan apa yang makku di kampung sana? Makanya ibu-ibu saya mau ingatkan, gak ada orang sukses tanpa orang tuanya. Gak ada orang jadi orang besar tanpa orang tuanya. Gak ada orang bisa mulia kalau dia gak bisa memuliakan orang tuanya. Makanya dalam Islam gak ada hari ibu, semua hari itu hari ibu. Jangan besar-besarkan hari orang. Di 14 Februari Valentine, dah itu ikutan. Yang ngerayakan orang Islam juga. Padahal Valentine itu hari kelahiran pendeta di Amerika, SD Valentine yang berhasil menyatukan 2 kubu Kristen yang bertentangan. Karena keberhasilannya, hari kelahirannya dirayakan hari berkasih sayang. Orang Islam ikut-ikut. Di remaja masjid yang baru dilantik, tolong ya, jangan ada yang ikut-ikut hari Valentine. Sampaikan ke kawan-kawan kalian, bukan punya kita itu.
Karena yang tua-tua pun ikut-ikutan kirim WA buat istri, ada yang kirim WA buat pacar, lajang gadis, wahai Adinda di Villa Jingga, salam kangen selalu, cuk-cuk wahai Adinda, kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kau aku banyak utang, tidur tak nyenyak, makan tak enak, cuman beol yang banyak. Wahai Dinda, I love you my darling, celana satu disambar maling. Kita tahu semua kisah Nabi sedih, tapi lebih sedih kisah cinta kita berdua. Kita tahu bahwasannya harga bawang, tomat, cabai, sawit semuanya mahal, tapi lebih mahal nilai cinta kita berdua. Kita tahu bahwa penjajahan atas cinta harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa kayak ngarang undang-undang. Akhirnya di hari Valentine ini kuucapkan salam kasih untukmu, wassalam legino. Halah no kebanyakan tingkah. Jadi ikut-ikut itu orang punya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ulang tahun anak, gak usah diikut-ikut gaya orang kafir. Di ulang tahun, undang keyboard, joget bersama, nyanyi bersama, happy birthday to you, happy birthday to you. Nah, nanti terakhir beli bolu magic stick, ulang tahun ke-18, lilinnya angka 18, dinyalakan tiup. Saya nggak tahu makna filosofis niup lilin ini. Orang mau umur panjang, ini di umur 18 tahun dipadamkan. Pau kali ya orang namanya. Di angka 18 itu ditiup, dipadamkan di situ. Katanya mati nih. Orang budaya lilin, budaya gereja, orang Islam ikut. Sekarang aja lumayan Mbak, lilin tuh bisa dibentuk sesuai angka ulang tahunnya. Nah, kalau dulu ulang tahun ke-18, 18 biji lilin ditiup. Ulang tahun ke-35, 35 biji lilin ditiup. Yang ulang tahun pun sesak napas. Yang kasihan yang ulang tahun, andung-andung 73 tahun, disediakan lilin 73 biji, andung suruh niup, lilin gak mati, andungnya yang mati duluan. Tak bisa nampas andung. Itu maka di surah An-Nisa 89 apa kata Allah? Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan. Orang-orang kafir akan buat kau menjadi kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kau mirip sama kayak orang kafir. Udah, gak usah diikut-ikut, gak usah dibesar-besarkan orang punya. Ayo, yang kita besarkan, yang kita punya. Sering saya bilang, kadang-kadang kita aneh, mau pesta, coba besok mau pesta ini hari, undang tokoh-tokoh agama, DKM, orang tua, suruh baca tahtim, tahlil, doa. Besoknya masuk akwa, tuan kadi, ijab kabul, ceramah, doa lagi. Masuk lagi grup marhaban, rawi berjanji, marhaban, doa lagi. 3 kali doa, malam doa, pagi doa, siang doa. Pulang grup marhaban, ba'da zuhur jam 1, keyboardnya gak karu-karuan. Untuk apa 3 kali doa? Ini ada 3 orang nanti yang kalau diumumkan nggak bisa juara. Coba duduk semua. Ribut. Ayo. Oke bapak ibu yang dirahmati Allah, 3 kali doa. Tapi besoknya maksiat main di pesta. Penyanyinya tadi undangan diserak 800. Udah, yang 800 ini yang 400 bawa istri.
Yang datang undangan tadi 1.200. 1.200 ambil nasi, duduk ngadap ke pentas. Penyanyinya pakaiannya nggak karu-karuan. 1.200 orang nengok penyanyi itu bersinar mata. 1.200 orang bermaksiat matanya. 1.200 orang berdosa matanya. Yang mikul dosa 1.200 orang nih yang pesta yang punya rumah. Pikul lagi kalau tahan. Udah tuh bayar lagi 7 juta. Belum lagi nanti gara-gara dia pesta ngundang maksiat yang lain ikut, tukang dadu masuk, yang jual minuman keras berjejer, agen-agen sabu berdatangan, jam 11 malam udah pada mabuk, rebutan joget naik ke pentas. Kadang-kadang bijak-bijakan kaki, cabut pisu, tikam-tikaman. Kayak apalah dosa yang pesta yang menyediakan hiburan. Yang buat dosa bermaksiat 7 juta dibayar. Burung marhaban baca tercekek-cekek, urat segini keluar. Kadang-kadang saking semangatnya batu atas nembak bawah. Nembak dari bawah. Mana ada yang tahu dia punya rumah, yang ngahankan yang 7 orang dulu lah, sambil gendang kembang kempes hidungnya. Hancur kali ya Wak. Iya Allah, aku rasa makan telur nih bisa jadi orang hidup. Udahlah doa marhaban panjangnya nggak ketulungan, doa kan panjang itu. Mulai gini tangan orang ngaminkan nih, nggak siap turun, belum siap juga turun lagi. Terakhir ditengok imun semua yang baca tuh nggak siap-siap lah bawa. Terakhir taruh di atas paha. Didoakan pengantin bahagia dunia akhirat, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh solehah. Pulang cuma dikasih nasi sebungkus mie, makan kentang diranjang, dagingnya cuma sepotong. Sampai rumah dibuka, ketukar pula malam puas. Setengah mampu salahkan gigi, daging apa ini mak? Ya lengkuas tuyung, nggak mungkin tak tukar lagi balik. Pulut sejumput, telur sebiji, bendera bolong lah 1. Udah seragamnya setahun gak lunas-lunas. Yang sedihnya lagi pulang hilang pula selop. Tumpur gak karu-karuan burung marhaban. Sementara yang jingkrak-jingkrak di pentas kita bayar 7 juta, kita bayar 5 juta. Apa kita di sini? Orang yang nyanyi-nyanyi keyboard pamer aurat dibayar 7 juta. Bilal mayat itu yang mandikan jenazah orang tua kita, suka-suka hati orang harganya. Padahal bukan gampang jadi Bilal mayat itu. Udahlah Bilal mayat banyak yang tua-tua udah. Kadang nggak dijemput, datang naik sepeda, rantai bolak-balik lepas, berkeringat sampai nanti di tempat orang meninggal. Kalau yang datang takziah pejabat, wah buru-buru orang meninggalkan kursi, duluan nyalami. Bilal mayat sampai nyagak sepeda, nggak ada yang nyambut, dia yang nyalami orang satu persatu. Padahal dialah pemeran utama hari itu. Kalau dia nggak datang, nggak dilaksanakan jenazah. Potong kain, potong pandang, siapkan air mandi. Udah, bawa jenazah, dah dimandikan air 9, angkat kepala, buka kaki, tekan perut bagian bawah, keluaran sisa kotoran, baunya kok usah ditanya lagi. Abang kandungnya bukan, adik kandungnya bukan, siapa-siapanya bukan, dicebokinnya orang tua kita, dipegangnya kotoran orang tua kita. Itulah Bilal mayat.
tetangga saya dulu kena gula basah. Ini betisnya ini koyak. Dibalut lagi kain sarung sama anaknya. Sebulan nggak diganti-ganti, anaknya nggak open. Yang mandikan kawan saya habis disiram pelan-pelan, dibuka kain pembalutnya. Pas lepas, rontok ulang-ulang. Gitu pun kok tega orang ngasih Bilal mayat 50.000. Kok tega orang ngasih Bilal mayat 100.000? Di mana letaknya? Ribu cepet, ya Allah. Yang jingkrak-jingkrak di pentas itu 7 juta kita bayar. Yang mandikan jenazah orang tua kita 100 orang itu. Saya pernah ceramah gini, ada yang nyaut, yang penting kan bilangnya ikhlas Ustaz, ikhlas kepala otak. Oh ikhlas bilangnya. Kalau ikhlas, Bilal mayat tuh wajari soal ikhlas. Nggak kau kasih pun dia ikhlas, cuma kita yang nggak ada otak. Ditinggalkannya ladangnya, ditinggalkannya keluarganya, diurusnya kotoran orang tua kita, dibersihkannya penyakit orang tua kita. Kok tega ngasih 100.000? Padahal dikasihnya 500.000 aja belum tentu pantas. Sekali-sekali coba Bilal mayat. Kalau orang ngasih 100.000, coba mau mandikan sendiri, sanggup nggak tahu. Coba mau kapani sendiri. Ustaz aja belum tentu sanggup. Bukan gampang menghadapi kotoran jenazah. Belum lagi resiko ketularan penyakit. 500.000 kita kasih Bilal, nggak akan jatuh miskin kita. Kita kasih dia 500.000, nggak akan mengurangi harta kita. Lagi pun seumur hidup cuma sekali yang kita meninggal, bukannya bolak-balik kali meninggal. Kecuali sebulan 7 kali meninggal, nah, itu tumpur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini yang nggak pantas kita hargai, kita bayar mahal. Yang mestinya kita hargai, nggak kita hargai. Tahun baru kita besarkan, tahun baru orang. Ulang tahun yang diikut gaya ulang tahun orang. Ayolah, mulailah kita benah diri. Ayo anak-anak kita udah memulai malam ini. Tunjukkan bahwasannya orang Islam gak usah ke jalan-jalan raya. Ini hari tahun baru, gak usah naik kereta kebut-kebutan kemana-mana. Dibikin orang di perlombaan. Udah dikumpulkannya kita di sini. Ini satu hal yang harus kita syukuri orang-orang tua. Ternyata anak-anak muda kita punya pemikiran yang positif. Bagaimana orang Islam harus bisa menghindari maksiat, terutama budaya yang selama ini sudah berkembang di hari tahun baru Masehi. Nah, 1 poin, setengah jam. Ini anak-anak udah gak sabar nunggu piala. Kalau aku panjang kali pun terakhir pernah saya ceramah ibu-ibu, anak-anak tuh protes, oh, belum siap-siap sih Wak. La ilaha illallah, lepasnya dipanggil Wak pula orang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi tidak bisa kita pungkiri, pergantian tahun ini menandakan umur kita bertambah, tapi jatah hidup berkurang. Makanya sebenarnya ganti tahun, ganti hari, peringatan dari Allah. Kau makin dekat kepada kematian. Saya mau cerita sedikit supaya kita nggak lupa asal dasar kita ini dari mana, mau kemana. Jangan lupa ya. Bu, dulu kan asalnya kita ini semua penduduk surga. Kok dari mana Ustaz tahu? Bu, kakek kita dulu kan diciptakan Nabi Adam tempatnya di surga. Betul anak-anak? Betul. Nabi Adam galau. Walaupun surga lengkap, nikmat sendirian. Allah tahu. Dikasihlah pasangannya, diciptakanlah nenek kita Siti Hawa. Tinggallah dua-dua di surga. Cuman Allah peringatkan, silakan hidup, makan, nikmati semua yang ada di surga. Wala taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin.
Tapi pohon yang itu jangan kalian dekati. Kalau kalian dekati kalian zalim, kata Allah. Di surga ada satu pohon, guru-guru kita dulu bilang namanya pohon kuldi. Adam Hawa digoda-goda iblis, gak mempan. Tapi karena iman dia yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Waktu iman turun, iblis menggoyang mereka. Akhirnya lama-lama tergoda. Adam Hawa dekati pohon kuldi, petik buahnya, makan. Resmi itulah dosa pertama manusia. Itu ceritanya Quran, Pak, bukan Irfan Yusuf. Dibuka dari surah Al-Baqarah 30 sampai 39. Di situ kisahnya. Itu ceritanya Quran langsung, cerita yang gak jelas, yang beredar di kampung-kampung. Katanya Nabi Adam makan buah kuldi nyangkut di leher. Nah, itu maka laki-laki pendol lehernya ini. Siti Hawa udah sempat masuk, tertelan. Makanya orang perempuan bedol. Udahlah, gak usah dibahas. Ya udah sama-sama maklum aja lah itu, udah sama-sama tahu gitu. Gak usah diperdalam materinya. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, karena melanggar larangan, kedua-duanya diturunkan ke bumi. Betul anak-anak? Betul? Satu orang ini pun nggak tahu masalahnya nih, cuma taltul aja. Nurunkannya pun berpisah. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah itu Arab Saudi. Saya doakan nanti ibu-ibu semua bisa sampai ke sana. Amin. Pak Kades sudah ke sana walaupun masih umroh, tapi udah sampai Jeddah. Jeddah itu diambil dari kata Jeddah. Ibu gak usah putus asa, walaupun udah 2 tahun tunda haji, kalau sampai ke tanah suci kalau Allah berkehendak nggak ada yang tak mungkin. Ya, orang Mataram tukang sapu sampai ke Mekah. Berandang tukang kusuk sampai ke Mekah. Di sinetron tukang bubur sampai juga ke Mekah. Di Batang Serangan orang nanam kacang tanah 3 rantai, panen, pergi haji, dijualnya kacangnya Pak, sama tanah-tanahnya dijualnya kalian. Ya, kalau kacangnya ini nggak cukup lah ibu, macam mana? Di Jeddah, Jeddah itu diambil dari kata Jeddah, artinya nenek. Karena di Jeddah diyakini Hawa turun di sana, dan di Jeddah ada kuburan yang panjangnya 18 meter. Itu dinyatakan sebagai kuburan Siti Hawa. Di mana Nabi Adam? Adam diturunkan di pegunungan Himalaya. Daerah mana itu Ustaz? India. Nah, kalau saya kan di Bombaynya, kami agak jauh itu. Terpisahlah orang ini selama 100 tahun. Akhirnya saling cari, 100 tahun ketemu. Ketemunya di mana? Sebuah bukit di Arafah, namanya Jabal Rahmah. Anak-anak, mana? Kencing pun berjamaah. Udah, yang lain duduk tenang. Ayo. Bu, ada Arafah. Di Mekah itu ada Armuzna namanya. Arafah, Muzdalifah, Mina. Di sebelah Arafah, Muzdalifah. Sebelah Muzdalifah, Mina. Kalau di Indonesia di sebelah Muzdalifah, Nasar. Nah, tapi orang itu pun udah cerai sekarang. 100 tahun pisah, jumpanya di mana? Bukit Jabal Rahmah. Itulah di Arafah. Aduh, itu kalau di sinetron kan seru kali. Orang udah 100 tahun nggak jumpa. Itu kalau di sinetron kan Mbak Adam, Hawa. Kucu tahin, kira-kira gitu. Keduanya tersungkur, bersujud, mohon ampun kepada Allah. Sampai sekarang orang yakin, Bapak Ibu, itu yang namanya Padang Arafah tempat orang berdoa untuk minta jodoh. Padahal dalilnya nggak ada itu, cuma keyakinan orang aja. Karena di situ balik ketemu Adam sama Hawa. Dan saya juga pernah diamanahkan kayak gitu doa, tapi terkabul pula. Haji 2003 saya berangkat.
Datang ibu-ibu gadis tua 42 tahun, tolonglah Ustaz doakan, 42 tahun aku belum nikah. Dikasihnya saya sarung cap baju duduk, saya catat namanya. Terus ada orang selesai gadis 28 tahun, 3 kali tunangan gagal terus, padahal orangnya cantik. Saya dalam hati selalu, cantik gini kok bisa gagal. Saya catat namanya. Istri saya pun dicubitnya saya, awas jangan salah doa nanti untuk mau pulang, kata orang rumah. Udah tenang aja aku bilang. Yang ketiga makcik saya sendiri tinggal di Medan, umurnya 37 tahun. Tiga-tiga saya doakan naik ke Jabal Rahmah. 3 hari menjelang pulang saya teleponan sama istri saya nanya, bang berapa? Itu ibu yang 42 tahun minta jodoh itu udah abang doakan? Sudah. Serius. Itu kan Mekah, ini udah Madinah. Ya Allah bang, kenapa? Semalam ibu tuh datang, kenapa rupanya? Dia ngasih tahu saya bang, besok malam saya suruh ke rumahnya, beri malam-malam. Saya belum pulang masa di sana. Saya letakkan dalam telepon, sujud syukur saya. Pulang sebulan kemudian, nikah ibu tuh, dapat duda 63 tahun. Jadilah. Daripada nganggur terus buka waktu. 63 tahun pun pensiunan kepala sekolah PNS, artinya bulanannya tetap. Terus sebulan saya pulang, 3 bulan kemudian yang gadis 28 tahun itu sekarang anaknya udah 2. Yang kasihan makcik saya tuh 10 tahun kemudian, ini paling lamanya. Saya haji 2003, 2013 dapat jodoh. Ini lebih parah lagi nih. Jodohnya 71 tahun. Istri saya sampai marah, kurasa salah doa bang di sana. Kenapa salah doa? Lo kok tua-tua kali jodohnya? Ya gitu nasibnya lo cuma lagi udah. Tapi 71 tahun pun bu, alhamdulillah di Sosa, di Riau itu sawitnya 35 hektar. Di Medan rumah sewanya 17 pintu bu, 6 bulan nikah orang tuh tinggal waktu ya Allah dapat warisan makcik bu terakhir. Berarti kan nggak salah doa juga aku tuh. Jadi aslinya dulu kakek kita sama nenek kita Adam Hawa tinggalnya di surga. Makanya saya sedikit membuka rahasia sama ibu, tapi ini tolong, ini rahasia. Ibu jangan bilang siapa-siapa. Kadang-kadang ibu bocor, payah. Saya kira udah 3 kali nangisi kemarin ini, maka saya sampaikan ini. Apa rahasianya Ustaz? Ibu perhatikan. Kalau ada orang meninggal, jenazahnya mau diberangkatkan, apa pidato orang? Bapak Ibu, sebagaimana kita maklumi, Wak Mail tadi malam telah berpulang ke rahmatullah. Kata-katanya pasti berpulang. Kenapa disebut berpulang? Karena memang kita mau pulang lagi balik ke kampung kita. Kampung kita mana Ustaz? Itulah surga. Karena kakek nenek kita dulu dari sana, Adam sama Hawa. Makanya kalau orang meninggal, itulah pintu masuk supaya dia bisa pulang kampung lagi. Kampung abadinya adalah surga. Makanya saya berani jamin yang hadir malam ini semua di sini, insya Allah semua nanti masuk ke dalam surga. Itu masalahnya, tapi syaratnya satu. Apa itu Ustaz? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali tetap dalam keadaan Islam. Karena yang berhak masuk ke surga itu yang sampai mati tetap bertauhid la ilaha illallah. Kalau orang yang menduakan Allah, mengakui ada Tuhan lain selain Allah, kafir, dia di neraka khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di neraka. Kalau kita yang mati tetap dalam keadaan Islam, pasti masuk surga. Cuma 2 gendangnya, ada yang langsung, ada yang transit dulu.
transitnya di neraka ya Ustaz, bukan neraka tapi wisata api panas. Berapa lama Ustaz? Beda-beda, ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang sebulan, ada yang bertahun-tahun. Walaupun dah siap bersih tetap masuk ke surga. Cuman masalahnya satu, apa itu Ustaz? 1 hari di neraka lamanya sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau orang 3 hari aja masuk neraka, itu sama dengan 3000 tahun di dunia ini. Makanya kita berdoa semua yang di sini nanti semua masuk surga tanpa transit. Amin. Amin ya Rabbal. Oh, di Pak Kades di depan, Pak BKM di depan, remaja-remaja masjid, emak-emak, orang Teluk Bakung, sampai di pintu surga, sambut malaikat, silakan masuk. Udah bisalah. Masuk orang Teluk Bakung semua di surga. Sampai di dalam terkejut, Ustaz Rahul mana? Kata orang-orang. Enggak nampak, dia masuk neraka. Ada orang yang bilang gitu. Insya Allah saya nggak di neraka Bu, saya di surga juga tapi VIP-nya. Ya kira-kira gitulah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu asal dan tempat kembali. Makanya supaya pulang nanti selamat sampai kita di surga, jangan lalaikan kehidupan dunia ini. Mumpung masih diberi umur, ayo dari sekarang perbanyak kebaikan. Yang masuk surga itu kuncinya adalah orang-orang yang tetap dalam iman dan hidup dikasih umur, dia gunakan untuk kebaikan. Kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada makhluk, kebaikan kepada sesama. Jaga ibadah kita. Jangan harap masuk surga kalau nggak bisa jaga sholatnya. Jangan harap masuk surga kalau nggak pernah lakukan kebaikan masa hidup. Makanya ibu-ibu, saya punya konsep sederhana aja malam ini. Saya tawarkan ke ibu-ibu mulai besok hablum minan nas, macam mana caranya setiap hari kita harus bisa buat baik. Tiap hari. Gimana caranya Ustaz? Ya, kalau misalnya kita pemerintah desa, mudahkan urusan. Kalau kita yang orang-orang muda, ada orang tua mau urusan ke kabupaten, sini uang aku bantu. Kalau ada yang sakit, ayo jenguk sama-sama. Kalau ada yang meninggal, antarkan jenazahnya. Ada rezeki buah-buahannya berbuah, antarkan tetangga, antarkan guru-guru, antarkan ustaz-ustaz. Ada lebih rezeki, sedekah sama orang lain. Buat baik tiap hari. Alhamdulillah nyayur enak, jangan dikasih baunya aja. Alhamdulillah beli durian, bagikan sama tetangga. Duriannya sedikit loh Pak Ustaz, nggak apa-apa. Ambil kelapa, ambil pisang, buat kolak. Pisangnya dibanyakan, kelapanya kuahnya dibanyakan, duriannya sedikit pun tak masalah. Ustaz kebetulan pula memang duriannya pun memang cuma 1, pisangnya pun tak banyak. Ya udah kuahnya aja yang diperbanyak. Bikin 1 baskom kuahnya, masukkan pisang sepotong, duriannya 1 biji, antarkan ke tetangga. Tetangga pun terkejut, ini kolak durian apa bebek berenang Wak? Kata Wak. Pokoknya tiap hari harus buat lagi. Ceramah gini di Beijing, rupanya ada 1 orang jemaah, masuk akal juga ini. Tiap hari harus buat baik. Tinggilah dia ke kota, rencana mau buat baik hari itu mulai. Tuhan bingung, uang nggak ada, mau sedekah, uang pun cuma 8.000, 2.004. Di depan Ramayana ditengoknya nenek-nenek di pinggir jalan. Inilah kesempatan buat baik. Ditariknya tangan nenek tuh, si nenek tuh diseberangkan nenek tadi. Kan ada trotoar di tengah, naik turun, geret lagi sampai ke seberang. Sampai di seberang nenek tuh pula yang nangis. Dibilang kawan tuh, nenek jangan nangis nek, udah aku ikhlas. Bukan masalah ikhlas, kata nenek dulu. Kenapa nek? Aku tadi baru nyebrang, apa kau seberangkan lagi? Makanya buat baik nih pun jangan salah alamat.
Seorang baru nyebrang ditarik lagi dipaksa diseberangkan lagi. Apa nggak nangis nenek itu dah saburan, ajak mengangkatnya. Makanya bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, yuk nggak ada istilah umur itu semakin muda, nggak ada. Yang ada makin tua. Saya kalau ada orang jumpa saya, Ustaz Rahul makin muda aja ya. Aku terus terang bu, nggak ada sedikit pun senang hati saya. Kalau mati saya ngejek. Mana ada orang makin muda? Semua kita makin tua pak. Jangan senang kali kalau dibilang orang tambah muda ya bang, ngejek itu. Kalau dibilang awet muda, kita mesti terima. Yang ada tambah tua kita semua. Cuman tua ini kan tiga macam. Ada tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, judi makin parah, mabuknya makin gak karuan, azan gak peduli, gak bisa jadi contoh sama anak cucu. Ini tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Ada tua-tua jelantang, makin tua makin gatal. Pantang nampak bibir merah, pipi licin, naik kereta yang nengoki sampai udah gak nampak lagi. Setelah sadar rupanya kan diparet kantor kepala desa. Ini apa Ustaz? Tua-tua jelantang. Yang bagus tuh tua-tua kelapa. Kelapa tuh makin tua makin banyak manfaatnya. Kelapa tua tuh coba tengok batangnya, kokoh bikin jembatan. Disensu jadi roti sama papa. Pelepahnya bisa buat ngaduk gemblong. Udah siap ambil parang bentuk buat motoran anak-anak. Lidinya bisa bikin sapu. Janurnya melengkung di simpang tanda orang pesta. Nak, yang laki-laki yang baju biru ini ribut aja. Ayo. Sebagian buat hiasan di rumah orang pesta. Sebagian bikin bungkus ketupat di hari raya. Kelapa mudanya habis vaksin dicari-cari orang. Semua tuh pakai. Kelapa tua sabun untuk cuci piring. Sebagian bersihkan kaki kalau pulang dari ladang. Sisanya untuk buang tai ayam. Batoknya dibakar, keluar asap, usir nyamuk di kandang lembu. Ampasnya bisa bikin ngepel, santannya bisa bikin mola. Yuk jadilah seperti pohon kelapa. Makin tua, makin bermanfaat buat orang lain. Kenapa? Cepat lambat kita ini semua mau pulang. Jangan takut pulang. Di mana-mana orang pulang senang. Saya dulu sekolah kalau udah jam terakhir dengan lonceng pulang, senangnya minta ampun. Orang masuk kerja jam 4 boleh pulang, pasti senang. Orang merantau hari raya gak bisa pulang, sedih. Tapi naik bus walaupun duduk di bangku tempel, sampai di kampung tetap senyum. Kenapa? Senang karena bisa pulang. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kalau besok disuruh Allah pulang menghadap Allah, apakah ibu senang? Ada yang mau jawab. Bilang senang, takutnya betul. Bilang enggak, Ustaz itu betul. Kenapa orang takut pulang menghadap Allah? 3 saja biasa masalahnya. Apa aja Ustaz? 1, merasa masih banyak dosa. Ya udah ayo, kalau merasa banyak dosa, bersihkan dari sekarang. Caranya Ustaz, taubat, sungguh-sungguh minta ampun, jangan ulangi lagi. Yang kedua yang bikin orang takut pulang menghadap Allah, merasa belum cukup bekal. Ya ayolah kita siapkan bekal. Makanya ibu-ibu, kalaupun di rumah nyimpan uang, jangan cuma disimpan-simpan. Ini suami pintar cari uang, ibu dikasih tiap bulan, bikin belanja, bikin kebutuhan. Sebagian ibu simpan tiap bulan, simpan, hemat, terkumpul 300 juta, jago kali ibu menyimpan uang. 300 juta terkumpul, meninggal dia. Siapa yang nikmati uangnya?
Ya untuk anak lah Ustaz. Iya, kalau anak ibu bagus baginya. Anak saya akur-akur Ustaz, bagus-bagus. Anak ibu bagus-bagus, akur-akur. Bini yang belum tentu. Banyak anak ibu bagus kompak, gara-gara bininya dikompori anak ibu, bertengkar memperebutkannya 430 juta. Menjeritlah kita dalam kubur gara-gara uang yang kita simpan-simpan itu. Terkejut pulang sampai di kubur. Kenapa? Gelap kuburannya, sempit kuburannya. Kenapa? Uang disimpan-simpan, gak pernah mau beli lampu untuk kuburannya, gak pernah mau sedekah ke masjid, gak mau sedekah ke madrasah. Acara-acara hari besar sedekah pun cuma 5.000 perak. Ada anak yatim, fakir miskin gak peduli. Remaja masjid minta sumbangan kegiatan, sibuk kali tiap hari kegiatan. Akhirnya ibu-ibu, uang yang dia simpan itu untuk apa? Terkejut, sempit, gelap kuburannya, jalannya di padang mahsyar terjal berduri. Kenapa? Karena gak pernah mau bangun jalannya di padang mahsyar. Akhirnya anaknya malah memperebutkan uang yang disimpan mamanya. Itu masih mending. Yang lebih parah, 4 bulan setelah ibu meninggal, suaminya pun mulai lagi lah ngelirik janda daerah Bali Gajah sana, para gajah. Mulailah mereka pandang-pandangan. 5 bulan kemudian nikah lagi lah laki ibu. Akhirnya bininya yang baru itulah yang nikmati uang yang ibu simpan-simpan itu. Orang tuh beli NMAX baru. Suatu hari sore-sore orang tuh boncengan, dipegangnya perut laki ibu. Lewat kuburan ibu, istri barunya nanya, mana kuburan binimu bang? Itu nunjuknya pun pakai kaki. Sakitnya tuh di sini rasanya. Makanya tak usah disimpan-simpan kali uang itu. Ada yang perlu di masjid, antarkan. Ada yang perlu madrasah, belikan. Bu, kita bakal punya rumah baru yang namanya kubur. Kalau nggak dibangun dari sekarang kubur kita, menjerit kita nanti dalam kubur. Jangan pelit-pelit. Semua kita mau ke sana. Siapa yang nggak mati? Kalau orang karena kaya nggak mati, Pak Harto kok mati? Kalau karena orang kaya nggak meninggal, Haji Ahmed baru-baru meninggal. Kalau karena jenderal orang nggak meninggal, 7 jenderal disikat PKI mati semua. Kalau karena kuat orang bisa nggak meninggal, Muhammad Ali juara 7 dunia meninggal. Kalau karena dokter orang tahu resep bisa nggak meninggal, ada dokter Ozi di Trans kena kanker kita bening meninggal. Padahal dokter. Kalau misalnya pergi ke rumah sakit, cari rumah sakit canggih, istri Habibie berobat sampai ke Jerman meninggal. Olga sampai ke Singapura meninggal. Kalau orang tahu obat sakit yang bisa nggak meninggal, yang punya apotik kok meninggal. Kalau karena orang cantik bisa nggak meninggal, mantanku itu Julia Perez meninggal juga. Bu, kita ini apa yang kita anggarkan? Cantik kali enggak, kaya kali juga enggak. Sebetulnya malaikat udah gemes kali nengok kita ini, cuma karena belum waktunya aja. Jadi sebelum menyesal, persiapkan, bangunlah rumah kita nanti di kubur, bangunlah jalan kita di padang mahsyar. Karena semua kita memang mau pulang ke sana. Inilah renungan tahun baru. 1 jam saya sudah sampaikan ceramah ini. Anak-anak kita juga sudah mulai gak sabar mau mendengarkan siapa pemenang. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Taki, Gopi, Marcel, Suci, Aldebaran, Andin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian burung daun, burung irian, burung cendrawasih.
Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit si kue loyang, kacang dojin si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.